Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Antipi. Saya Ansori. Kali ini Antipi ada pilihan redaksi tentang membahas metode pengobatan terapi saraf dengan telur. Masih bersama dengan Pitambal. Seperti apa? Yuk kita saksikan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Pitambal. Nanggap Pitambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Amin 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 ya rabbal alamin. Sahabat podcast Antipi, semoga semuanya diberikan kesehatan, banyak rezeki, jauh dari penyakit dan hidupnya berkah. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, langsung saja pada segmen kali ini sedikit ada pembahasan tentang penjelasan metode terapi syaraf dengan melalui media telur ayam. Seperti ini telurnya. Kalau tidak tahu telur ayam, ini telur ayam biasa yang biasa dijumpai di dapur, tukang sayur, pasar, di warung ataupun di dapur Anda. Ini telur ayam. Metode kenapa pakai telur ayam? Bisa ayam kampung atau ayam negeri. Kalau yang paling gampang ayam negeri saja, karena mungkin dari harganya lebih murah dan juga lebih gampang mencarinya. Kalau telur puyuh Nggak bisa, terlalu kecil. Telur itu bukan ayamnya. Iya, telur puyuh mah burung, bukan ayam. Oke, kembali lagi ke telur ayam. Nah, kenapa pakai telur ayam? Nah, yang pas untuk metode terapi tetap syaraf, karena telur ayam sangat ideal. Dari ukurannya juga pas, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, dan mengandung unsur kehidupan. Karena bagi orang yang berkecimpung di dunia peternakan, pasti memahami dengan adanya unsur kehidupan di dalam telur. Makanya kalau ditetaskan dengan suhu panas atau bohlam listrik akan menetas. Nah, di sini kenapa ada kaitan dengan telur ayam untuk terapi syaraf? Telur ayam dengan izin Allah dan berkah sholawat bisa menyerap energi di dalam tubuh yang tentunya itu energi negatif. Entah itu energi negatif secara psikolog, karena tidak harus orang itu energi negatif gangguan jin, gangguan gaib saja. Energi negatif itu seperti kita pikiran kotor, ngelamun, bengong, galau, gelisah, gundah gulana, patah hati, berandai-andai, kayak hidup tidak gak jelas, sering lamun. Itu salah satu energi negatif yang insya Allah akan terserap ke dalam telur melalui terapi syaraf. Nah, bagaimana cara menerapinya? Cukup ditempelkan di bagian jari saja, jari kaki, misalkan ini jari, ditempelkan di sini, di sela-sela. Nah, bagian sini ya, kayak betis, misalkan betis kaki, kita elus, kita sentuh dengan telur ini. Nah, insya Allah kalau si pasien dan orang yang mempunyai penyakit berat itu akan merasakan sentuhan dan sensasi panas atau hangat. Bahkan juga akan merasakan telur ini seperti keras kayak batu. Nah, itu kalau bertanya kenapa bisanya keras, Allahu a'lam, Allah yang tahu. Cuma sebelum kita melakukan terapi syaraf melalui telur ini dibacakan doa-doa, dibacakan kalimat-kalimat ayat suci Al-Quran, dan ayat itu juga ya ayat-ayat surat-surat pendek dengan izin Allah dan barokah sholawat Nabi. Telur ini dengan sendirinya akan menyerap energi negatif dan penyakit si pasien. Insya Allah kalau pasien tersebut mempunyai keluhan-keluhan seperti persis kayak terapi sebelumnya, jari sering kaku, terus kesemutan pembelinya, terus duduk silah berdiri nggak kuat, kadang misalkan bersimpul dia sering ngecop, kesemutan, terus peredaran darah sering tersumbat, terus juga ya sering pusing-pusing segala macam seperti itu. Ya insya Allah dengan untuk terapi
media telur ini akan menyerap energi. Nah, setelah telur ini digunakan, ya alangkah baiknya tidak boleh dimakan. Telur ini harus dipendam, dikubur, atau dibuang di air yang mengalir seperti kali ataupun laut. Kenapa harus dibuang? Kenapa harus dikubur? Karena namanya juga energi negatif kalau sudah masuk ke dalam telur, itu harus dinetralkan, atau istilah kalistik di ground. Kalau menempel dengan bumi akan netral dengan sendirinya. Menempel dengan air yang mengalir akan hanyut energi itu. Nah, kalau pengen penasaran dibuka monggo. Ya tidak ada apa-apa, tidak ada jarum, tidak ada apa-apa. Tapi dengan energi itu ya habis diterapi penyakit masuk ke dalam telur, masa kita mau dimakan lagi. Tambah, ini setelah telur ini digunakan, nah ketika penasaran gitu ya, mau dibuka telur ini, apakah itu matang ataukah tetap nggak matang, ataukah berubah warna menjadi hijau, coklat, atau apa kita? Ya wahala bisawab, sebenarnya setelah digunakan itu terapi dibuka ya masih bentuk telur, masih ada kuning telurnya. Cuma kadang-kadang pasien tuh ada yang habis itu kayak setengah matang, ada yang macam-macam sih. Jadi nggak sama, orang manusia makannya kan berbeda-beda, pola hidupnya juga berbeda-beda. Ada yang kuning telurnya sudah kusam. Nah, kalau misalkan pasien bertanya penasaran, monggo dengan buka aja, saya cuma ngapa-ngapain kok, nggak ada isinya apa-apa. Cuma menurut keilmuan terapi, apalagi kita yakin dengan Allah, yakin dengan doa, itu ada energi yang terserap. Ya sudah saja kita buang, apa yang kita mikirin penyakit yang sudah ditarik, diserap oleh telur, dan izin Allah dan salawat Nabi, ya sudah kita minta kesembuhan kepada Allah. Kita cuma jalan saja untuk menyembuhkan Allah hakikatnya. Berarti ini untuk telurnya sendiri, kalau misalkan setelah digunakan itu jelas berubah warna atau gimana? Jadi itu nggak mesti. Jadi kadang-kadang telur itu warnanya kusam, karena warnanya masih tetap, tergantung kadar penyakit pasien. Karena pasien kan nggak sama, ada yang penyakit berat, ada yang penasaran mau dibuka, monggo itu telur-telur sampean kok. Jadi telur itu perlu dicatat, telur itu bukan dari saya, dari pasien yang ambil sendiri dari dapur. Jadi kalau mau ngobatin, telurnya dari pasien. Dari pasien bawa sendiri, beli sendiri, ambil sendiri dapur. Saya mah datang, misalnya dipanggil, saya mah nggak bawa telur, jadi nggak ada fiktif, nggak ada settingan kan. Mangga itu keyakinan sama Allah bukan sama saya. Pasiennya harus beli sendiri di warung ya? Ya warung, barangkali punya stok di rumah enggak. Iya. Barangkali punya ayam yang baru masih hangat ya boleh. Ya boleh. Ya. Kalau misalkan bertanya misalkan setiap pasien telurnya berapa, cukup satu. Tapi dengan syarat tekstur telur ini utuh, tidak retak, tidak benjol, tidak apa yang namanya bahasanya, tidak rusak. Karena apa? Mohon maaf kalau misalkan sudah rusak duluan, retak, pas digunakan untuk terapi pasti kayak ada apa ya? Pasti ada reaksi cedak, prat, pecah. Pecahnya itu ada kayak semacam kayak ledakan. Nah, jadi yang namanya telur jet, kulitnya tipis. Tapi kalau telur ini sudah benar, tidak retak, tidak cacat, tidak benjol, ya insya Allah terapi sampai selesai juga ini masih utuh, tidak pecah, tidak apa. Bahkan pasien yang merasakan itu berbicaranya pasti telur itu pasti keras, kayak batu. Wa a'lam bishawab, Allah yang menentukan, bukan saya. Seperti itu. Tidak ditambah Cukup mengenai metode penjelasan dalam tata syaraf telur, nanti bisa dilihat di video-video yang akan ditayangkan di podcast TV. Tinggal silahkan menyimak supaya Anda penasaran dan paham. Monggo silakan. Oke kawan-kawan, kiranya seperti itu mengenai masalah penjelasan dari Kitambal, pengobatan metode saraf dengan mediasi telur. Antipi, saya Ansori. Jangan lupa kawan, subscribe Antipi dan ingat loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya yang tentunya asik kawan-kawan. Oke, itu saja kawan-kawan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.